Hai hai hai, Assalamualaikum anak-anak solih. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama SD Integral, pasti bisa. Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah pada kesempatan ini Ustazah masih bisa membuat materi pembelajaran 6. Alhamdulillah ya atas izin Allah. Nah, pada kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang materi PPKN yaitu pengamalan Pancasila di rumah. Pertama, sebelum Ustazah menjelaskan, Ustazah mau memberi penjelasan terlebih dahulu mengapa sih kita harus mengamalkan Pancasila di rumah. Karena satu, Pancasila itu akan menciptakan kerukunan di lingkungan rumah. Nah, agar lebih jelasnya lagi, langsung kita bahas ya. Yang pertama adalah poin A. Pengamalan Pancasila sila pertama di rumah. Contohnya, keluarga Naura selalu makan malam bersama. Sebelum makan, ayah memimpin doa. Nah, menurut kalian pengamalan Pancasila keberapakah sikap tersebut? Ayo coba dipikir. Nah, betul, yaitu pengamalan Pancasila sila pertama. Kenapa? Karena di sini ada kata doa. Ada kata doa. Nah, apa-apa yang berkaitan dengan aktivitas dan melakukan aktivitas dan kita harus berdoa terlebih dahulu apapun itu. Karena itu adalah pengamalan Pancasila pertama. Masih ingat tidak isinya Pancasila pertama? Ada yang ingat enggak? Ustazah ingatkan kembali ya. Pancasila, sila pertama itu isinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti kegiatan kita, sikap kita berarti harus ada kaitannya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya adalah berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa mau masuk rumah, terus berdoa keluar rumah, kemudian beribadah bersama. Contohnya adalah sholat berjamaah, terus banyak ya, ngaji. Nah, di rumah kalian melakukan itu apa enggak? Insya Allah anak SD Lukman Al-Hakim pasti melakukan itu ya tanpa diperintah. Kita lanjut. Yang B, pengamalan Pancasila sila kedua. Sebelum Ustazah berikan contohnya, Ustazah mau ingatkan kembali. Sila kedua itu isinya adalah apa itu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, Nina selalu menjaga adiknya saat ibunya memasak. Nina selalu menyayangi adiknya. Nina selalu mengajak bermain bersamanya. Mereka selalu menyayangi dan hidup rukun di rumah. Nah, nih ada gambarnya. Nina sedang bermain sama adiknya. Nina selalu menyayangi adiknya. Dia selalu menjaga. Karena dengan menyayangi, kita akan tercipta hidup rukun di rumah. Nah, tadi kan Ustazah sudah bilang,
Karena dengan saling menyayangi akan tercipta kerukunan. Dimanapun, kalau kita saling menyayangi, maka akan tercipta hidup damai, hidup rukun. Ya, bukan hanya dengan adik saja kita akan berlaku menyayangi. Dengan ibu, dengan ayah, kakek, nenek, pokoknya yang berada di lingkungan rumah. Lanjut. Yang poin C adalah pengamalan Pancasila sila ketiga di rumah. Saya ingatkan kembali, isi dari sila ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Berarti yang akan kita bahas di poin C ini adalah tentang persatuan. Apa ya? Nah, Ustazah baca dulu ya. Adi dan Nina belajar bersama. Adi meminjam pensil Nina. Adi tidak sengaja mematahkan pensil Nina. Adi menyesal dan meminta maaf dengan santun. Nina berjiwa besar. Nina memaafkan Adi. Nah, ini gambarnya. Karena dengan kita memaafkan, akan terciptanya rasa kerukunan di rumah. Kita harus mempunyai jiwa besar untuk memaafkan. Tidak ada salahnya ya kalau kita salah harus meminta maaf. Meminta maafnya dengan santun. Tidak boleh cemberut. Oke, lanjut. Yang D, pengamalan Pancasila sila keempat di rumah. Sebelum Ustazah masuk ke contoh lagi, Ustazah mau mengingatkan sila keempat itu isinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kali ini di poin D kita akan membicarakan tentang bermusyawarah. Nah, tuh ada gambarnya, ada bapak, ada ibu, ada adik, ada kakak. Sepertinya dalam gambar itu mereka sedang berbincang-bincang. Keluarga Nina saling menghargai pendapat. Ayah dan ibu mau mendengar pendapat Nina dan Adi. Nina dan Adi juga mau mendengar pendapat ayah dan ibu. Mereka tidak memaksakan kehendak, oleh karena itu kerukunan di rumah Nina selalu terjaga. Nah, kenapa kita harus menghargai pendapat? Karena satu, kita kalau tidak menghargai pendapat akan terjadi pertengkaran di dalam rumah yang mengakibatkan tidak akan tercipta kerukunan. Ayah, ibu, kakak, adik itu pasti memiliki pendapat yang berbeda. Maka dari itu, jika kita mengalami masalah, kita harus bermusyawarah dengan keluarga. Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Yuk, lanjut. Pengamalan Pancasila sila kelima di rumah. Sila kelima apa ya isinya? Ustazah lupa. Apa ya kira-kira? Yang gambarnya itu loh, padi dan kapas. Masih ingat? Pasti ada yang ingat. Apa ya isinya? Ustazah sudah ingat, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kali ini di poin E kita akan membicarakan tentang keadilan di dalam rumah. Apa ya kira-kira? Nah, setiap hari Minggu, keluarga Arif selalu melakukan kerja bakti membersihkan rumahnya. Ayah Arif dengan adil membagi tugas setiap anggota keluarganya. Ada yang membersihkan ruang tamu, ada yang membersihkan halaman, dan ada juga yang menyiapkan makanan. Mereka bekerja sama dengan saling membantu dan senang hati.
Itu contoh dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di rumah, Nana. Nah, kita harus adil ya dalam membagi tugas, dalam membagi waktu, terus juga contohnya seperti itu. Kita harus adil. Kemudian contoh kedua itu adalah menabung. Kenapa? Karena dengan menabung kita adil terhadap diri kita. Contohnya ya, kalau kita sering boros, suatu saat kita butuh uang itu. Karena boros kita tidak punya tabungan. Nah, jadi kita kesulitan, akan mengalami kesulitan. Maka dari itu, di rumah kalian tidak boleh boros-boros ya, harus rajin menabung. Itu merupakan contoh pengamalan Pancasila sila kelima di rumah. Dan sekarang tugas kalian hari ini adalah ceritakan pengamalan Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima yang pernah kamu lakukan di rumah dengan dibantu orang tuamu. Ustazah tunggu tugas kalian melalui WhatsApp ya. Nomor 2, halaman 29 di buku tematik 2A. Semangat ya, Nak. Dah, cukup sekian dulu dari Ustazah Tias. Insya Allah besok kalau tidak ada halangan kita berjumpa lagi ya. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini menjadi barokah buat kalian untuk dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.